Ini cerita saat Maijen Soeharto menggertak Bung Karno dalam rapat menegangkan di Istana Bogor. Cerita ini terjadi pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 atau selang satu hari setelah gegeran peristiwa G30 SPKI meletus. Dikutip dari buku Pengkhianatan G30 SPKI yang ditulis Arswendo Atmowiloto. Pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, Pangkostrat Maijen Soeharto memenuhi undangan Presiden Bung Karno untuk hadir dalam pertemuan di Istana Bogor. Dalam pertemuan itu, hadir juga Menteri Panglima Angkatan Darat Omar Dhani, Leo Watimena, dan juga Maijen Pranoto Rekso Samodra yang telah ditunjuk sebelumnya oleh Presiden Soekarno sebagai pejabat sementara pengganti Letjen Ahmad Yani. Menteri Panglima Angkatan Darat yang diculik. Ketika itu, belum diketahui bagaimana nasib dari Letjen Ahmad Yani dan beberapa jenderal Angkatan Darat lainnya yang diculik gerombolan G30 SPKI. Pertemuan di Istana Bogor sendiri berlangsung dengan tegang. Maijen Soeharto membawa bukti senjata cum yang disebut dipakai gerombolan G30S. Senjata itu diperlihatkan kepada Omar Dhani dan Leo Watimena. Ketika diperlihatkan senjata itu, Leo Watimena membenarkan jika itu memang senjata Angkatan Udara. Memang ini senjata Angkatan Udara, tetapi kami akan menelitinya lebih lanjut Pak. Mungkin Sukuan dan Sukuwati mencuri dari gudang kami, kata Leo Watimena sembari menutup kembali bungkus senjata. Sampai kemudian terdengar bunyi Karno berkata ditujukan kepada Maijen Soeharto. Harto, kamu tidak memenuhi panggilan tanggal 1 ke Haim. Ditanya seperti itu, Maijen Soeharto menjawab, suasana belum menentu Pak. Kami tak ingin kehilangan jenderal-jenderal lagi setelah ke-6 jenderal tidak atau belum ketahuan nasibnya. Lalu kembali terdengar Bung Karno berkata, kali ini dia memandang kepada Omar Dhani. Bung Karno menanyakan soal nasib Ahmad Yani. Bagaimana pencarian Yani? Omar Dhani menjawab, akan kami usahakan Pak. Mendengar jawaban Omar Dhani, Bung Karno kembali berkata, kata dia, untuk pencarian Ahmad Yani dan para jenderal lainnya, bisa diminta bantuan Suparjo. Suparjo yang dimaksud Bung Karno adalah Brigjen Suparjo, salah satu tokoh penting di balik gerakan 30 September yang melakukan penculikan para jenderal. Parjo bisa dimintai bantuan, tanyai dia, kata Bung Karno. Omar Dhani langsung menjawab sigap, siap melaksanakan perintah. Setelah itu selama beberapa menit tak pembicaraan. Yang hadir dalam pertemuan diam menunggu pernyataan Bung Karno berikutnya. Sampai kemudian Bung Karno berkata yang ditujukan kepada Maijen Soeharto. Harto, pimpinan Angkatan Darat saya ambil alih. Maijen Soeharto hanya diam mendengar itu. Tak lama, kembali Bung Karno melanjutkan omongannya yang masih ditujukan kepada Maijen Soeharto. Dan saya angkat Pranoto sebagai pelaksana harian. Maijen Soeharto yang diajak bicara masih terdiam, pandangannya lurus ke depan. Kearan Bung Kamo, suasana hening sejenak. Setelah tak terlihat lagi Bung Karno melanjutkan omongannya, Maijen Soeharto memajukan badannya, dengan bahasa yang lugas dan runut. Maijen Soeharto berkata, Bapak Presiden, pada kesempatan ini saya juga ingin melaporkan bahwa atas inisiatif saya sendiri, saya telah mengambil komando dan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Inisiatif ini sesuai dengan kebiasaan apabila Jenderal Yani berhalangan. Maka saya selalu ditunjuk mewakili beliau. Dan demi memberikan ketenteraman umum serta para Panglima Kodam, maka inisiatif itu saya umumkan melalui RRI. Bung Karno hanya mengangguk-angguk mendengar pernyataan Maijen Soeharto. Lalu kembali Maijen Soeharto melanjutkan omongannya. Kali ini nada bicara sedikit tegas. Dengan demikian maka berarti saya tidak lagi bertanggung jawab mengenai keamanan saat ini. Begitu kalimat yang diucapkan Maijen Soeharto dengan intonasi suara yang tegas. Tapi tetap terukur, wajah Maijen Soeharto tetap tenang. Mendengar perkataan Maijen Soeharto, Bung Karno sedikit tersentak. Ia cukup kaget mendengar itu. Sepertinya Bung Karno paham akan arti dari ucapan Maijen Soeharto. Jika dia lepas tangan akan situasi keamanan, pasti situasi keamanan makin tak terkendali. Mengingat Angkatan Darat kini dalam komando Soeharto. Terlebih lagi, para perwira Angkatan Darat tengah murka dengan peristiwa penculikan yang menimpa sejumlah jenderal pentingnya. Bila tak ada yang bisa mengendalikan, situasi bisa sangat berbahaya. Setelah terdiam sebentar usai mendengar ucapan terakhir Maijen Soeharto, Bung Karno kembali berkata, tidak begitu, Harto, kamu tetap bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban. Itu tugasmu, harus.
Suasana pertemuan kembali hening. Suasana tegang menjalar dalam ruangan pertemuan tersebut. Sampai kemudian terdengar suara Maijen Soeharto. Kalau memang demikian tugas saya, maka agar jangan menimbulkan dualisme pimpinan Dalan Angkatan Darat harus ada penegasan langsung dari Bapak Presiden, kata Maijen Soeharto. Bagaimana maksud kamu? Kata Bung Karno. Maijen Soeharto menarik nafas sebentar. Lalu ia berkata yang ditujukan kepada Bung Karno. Diumumkan kepada rakyat bahwa saya diberi tugas, diberi tanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban. Semua terdiam. Setelah Maijen Soeharto berkata seperti itu, tak lama setelah itu, Bung Karno memecahkan suasana tegang dalam pertemuan. Kalau begitu saya akan siapkan pidato radio saya. Akan saya nyatakan, akan saya tegaskan, bahwa Jenderal Soeharto bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan. Di samping Pranoto sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat. Lalu Bung Karno memanggil Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa yang ikut hadir dalam pertemuan. Bung Karno memerintahkan Sabur untuk mengumumkan bahwa Presiden Soekarno telah mengangkat Maijen Soeharto sebagai Panglima Operasi Pemulihan dan Keamanan. Sementara Pranoto ditugaskan jadi pelaksana harian Menteri Panglima Angkatan Darat.